Shalom, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Allah mengurapi kami, Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan, dan kami rindu firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tinggal di dalam Dia atau tinggal di dalam Allah, itulah yang menjadi doa Yesus Kristus kepada Allah, supaya setiap orang yang percaya tinggal di dalam Allah. Tinggal artinya masih selalu ada, bergantung kepada Allah, terserah kepada Allah, dan juga berarti masih tetap di tempatnya. Kalau Yesus berdoa, ya Allah, biarlah umat-umat-Mu tinggal di dalam Engkau. Biarlah umat-Mu tetap ada di dalam Engkau, selalu ada di dalam Engkau, terserah, berserah kepada Engkau. Jadi pada saat umatnya tidak selalu ada di dalam Tuhan, itu berarti mereka ada di luar Tuhan. Kalau umatnya tidak bergantung kepada Tuhan, berarti mereka berada di luar Tuhan. Kalau mereka tidak selalu ada di tempat, berarti mereka ada di luar Tuhan. Inilah juga yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yesus mengajak mereka, Yesus memberi nasihat kepada mereka, Yesus memberikan pengarahan kepada mereka supaya mereka tinggal di dalam Kristus, supaya mereka menjadi orang percaya yang menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Orang percaya diumpamakan seperti ranting atau jarak yang menempel pada pokok anggur. Jika ranting tidak menempel pada pokok anggur yang benar, maka ranting itu menjadi kering, dibuang dan dibakar oleh orang. Yesus sang penyelamat menginginkan setiap umatnya tetap tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Demikian dikatakan firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam ayat yang keempat, Yesus berkata, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Awal ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus berbicara kepada orang banyak. Yesus
banyak tinggal di dalam aku. Tetapi di dalam ayat yang kelima, Yesus berkata, iya. Artinya orang yang banyak itu tidak semuanya tinggal di dalam Kristus. Inilah yang terjadi di akhir zaman, bahwa Yesus memberitakan berita Injil lewat hamba Tuhan. Tetapi hanya sedikit yang tinggal di dalam Tuhan. Hanya sedikit yang masih tinggal di dalam Tuhan. Bagi sebagian orang tinggal di dalam Tuhan, berarti mereka tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Bagi sebagian besar, menganggap tinggal di dalam Tuhan mematikan daya pikir mereka. Tetapi perlu kita ketahui, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, justru yang masalah tidak ada di dalam diri kita, itu akan dikerjakan oleh Yesus di dalam diri kita. Tadi saya katakan bahwa di dalam ayat yang keempat, Yesus berbicara kepada orang banyak. Tetapi di dalam ayat yang kelima, Yesus berbicara tentang dia, tentang ia. Artinya, kemana mereka yang banyak itu? Mereka yang banyak itu mengundurkan diri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ketika Yesus berbicara kepada orang banyak, hai kamu orang yang datang kepadaku, bukan karena firman, tetapi engkau datang kepadaku karena perutmu menjadi kenyang, karena roti. Lalu Yesus mengajar mereka. Yesus memberikan firman kepada mereka, dan mereka tersinggung dengan firman yang Yesus ucapkan. Lalu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, maka pergilah mereka. Artinya mereka tidak tinggal di dalam dia. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan firman yang menghibur diri mereka sendiri. Mereka tidak mendapatkan firman yang membawa mereka untuk bersukacita. Mereka tidak mendapat firman yang akan membawa mereka pada kehidupan yang selalu sukses dan sukses. Manusia mengalami kesukaran untuk tinggal di dalam Kristus. Karena satu, perbedaan persepsi atau keinginan antara Yesus dengan orang yang mendengar. Orang yang mendengar ingin kebutuhan jasmaninya dicukupkan, ingin diberi makan, ingin diberi kelimpahan. Tetapi Yesus mengajar supaya orang benar hidup karena iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika orang percaya itu berdasarkan iman, berdasarkan roh yang ada di dalam dirinya, segala perkara yang sukar bagi dirinya menjadi tidak sukar karena iman yang bekerja di dalam dirinya. Yang kedua, mengapa Yesus berbicara kepada orang banyak, tetapi hanya satu yang Yesus katakan, dia akan berbuah banyak. Sebab manusia selalu mempunyai banyak kepentingan di dalam dirinya. Manusia sulit untuk membagi-bagi kepentingannya. Manusia sulit untuk mengatur kepentingannya, mendahulukan mana yang
dan mana yang harus dia lakukan. Seperti Yesus memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal 22 ayat 1 dan seterusnya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya, menyiksanya dan membunuhnya. Lalu murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit terpilih. Inilah yang menjadi penyebab mengapa manusia, orang percaya, sukar untuk tinggal di dalam Tuhan. Sebab terlalu banyak kepentingan urusan-urusan duniawi. Terlalu banyak kepentingan untuk memuaskan kehidupan manusiawinya. Sehingga tidak bisa melihat mana yang lebih baik yang harusnya mereka ambil. Lebih mementingkan hal materi daripada rohani. Lebih mementingkan kedagingan daripada hal-hal rohani. Itulah yang menyebabkan mereka tidak tinggal di dalam Tuhan. Berbahagialah kita yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu ada di hadapan Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu bergantung kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang berserah kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang masih tetap ada di dalam Tuhan. Sebab kita akan menghasilkan buah. Yang ketiga, mengapa hanya sedikit orang yang tinggal di dalam Tuhan? Sebab manusia lebih menyukai jalan-jalan yang lebar daripada jalan yang sempit. Mari kita perhatikan Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian dengan firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini kita diberitahu oleh Yesus mengapa banyak orang yang tidak mau tinggal di dalam Kristus. Sebab mereka lebih senang berjalan di jalan yang lebar. Artinya mereka lebih senang hidup di dalam kebebasan. Apapun yang dunia lakukan, dia juga melakukan. Apapun kejahatan yang dunia lakukan, dia juga melakukannya. Perbuatan kotor yang dilakukan dunia, dia juga melakukannya. Perbuatan yang menghancurkan kehidupan orang lain, dia juga melakukannya. Jalan yang lebar menggambarkan suatu kehidupan yang ingin bebas
tanpa terikat apapun. Kehidupan yang di jalan yang lebar berarti kehidupan yang selalu berada dalam kebebasan dan tanpa dan tidak ingin dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus dalam pembicaranya tentang pokok anggur yang benar, Yesus berbicara kepada orang banyak, tinggallah di dalam aku. Tetapi ayat yang kelima, Yesus berbicara, ia akan berbuah banyak. Ada 3 hal yang menyebabkan orang-orang tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tinggal di dalam Yesus. Ini yang menjadi doa Yesus kepada Bapaknya, supaya murid-murid Yesus, supaya orang-orang percaya tinggal di dalam Yesus. Yesus ingin menerapkan cara Yesus hidup kepada orang percaya. Yesus tinggal di dalam Allah. Allah tinggal di dalam Yesus. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus artinya ketergantungan yang terus-menerus dalam kehidupan kita kepada Kristus. Artinya terus menggantungkan diri kepada Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tinggal di dalam Kristus artinya tunduk dan taat dalam segala hal kepada Yesus. Tinggal di dalam Kristus berarti bersekutu dengan Yesus. Itulah tinggal di dalam Dia. Harus ada keintiman, harus ada motivasi, harus ada kebersamaan, harus ada komitmen untuk tinggal di dalam Kristus. Kalau tidak ada intimasi, tidak ada motivasi, tidak ada komitmen, tidak ada fellowship di dalamnya, maka seseorang mudah meninggalkan Tuhan. Tinggal di dalam Kristus merupakan bentuk hubungan pribadi antara seseorang dengan Tuhan. Berbicara hubungan pribadi berarti ada satu hubungan yang erat antara seseorang dengan Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Yesus katakan, pasti akan berbuah. Kita perhatikan Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Demikian dikatakan firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berbicara bahwa ketika seseorang tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Artinya, segala bentuk kehidupan kita, jika ingin
ini menghasilkan buah, itu bukan usaha kita. Bukan kemampuan manusiawi kita. Tetapi sepenuhnya tergantung kepada Kristus. Artinya kalau kita tinggal di dalam Kristus, segala sesuatu yang ilahi pasti menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu namanya berbuah. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka apa yang pernah Yesus alami itu akan lahir dalam kehidupan kita. Misalnya begini. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11, Yesus dicobai oleh iblis. Yesus diperintahkan membuat roti dari batu. Yesus diperintahkan naik ke hubungan bait Allah dan menjatuhkan diri ke bawah. Yesus diperintahkan untuk menyembah kepada setan dan setan akan memberikan dunia. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis. Jadi pada saat setan mencoba Yesus, Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau Yesus menang atas pencobaan, orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan menghasilkan buah. Apa itu? Dia akan menang dari segala pencobaan yang datang di dalam kehidupan. Inilah yang dinamakan menghasilkan atau berbuah dalam kehidupannya. Orang yang tinggal di dalam Yesus, dia akan mengalami apa Yesus alami. Kalau Yesus menang atas pencobaan, orang yang tinggal di dalam Kristus pasti menang atas setiap pencobaan yang datang kepadanya. Apapun tingkat pendidikan dia, apapun kondisi sosial dia, jika dia tinggal di dalam Kristus, pencobaan macam apapun yang datang kepadanya, dia akan keluar sebagai pemenang. Itulah buah yang akan Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menang atas setiap permasalahan hidup. Kenapa? Karena Yesus sudah menang atas pencobaan. Yesus sudah menang atas permasalahan hidup. Itu akan diberikan kepada kita. Itu akan ditularkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang menang atas setiap pencobaan. Menang dari segala tipu daya setan. Jadilah orang yang terus tinggal di dalam Dia. Orang yang tinggal di dalam Dia akan bisa mempraktekkan apa Yesus perbuat. Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut. Orang percaya bisa mengalahkan dosa. Dalam pengertian dia tidak akan terjebak untuk berbuat dosa. Dia akan berupaya menundukkan segala tipu daya setan yang mengajak seseorang percaya untuk berbuat dosa. Yesus yang sudah menang atas dosa, maut dan setan. Orang percaya akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Menang atas kuasa dosa. Menang atas maut. Sehingga maut atau kematian tidak ditentukan oleh roh-roh setan. Tidak ditentukan oleh roh-roh jahat. Kehidupan kita tidak tergantung kepada maut. Mau datang kepada kita atau tidak. Kehidupan kita tergantung kepada Yesus. Yesus sudah menjadi pribadi yang taat, bahkan sampai mati di kayu salib.
Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka ketaatan itu akan Yesus berikan kepada kita. Ini buah yang aku berikan kepadamu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam diri Yesus? Yesus melakukan perkara-perkara besar. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, yang akan melakukan perkara-perkara yang ilahi. Artinya ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang ilahi. Itulah yang akan kita terima ketika kita tinggal di dalam Kristus. Dulu jemaat di kota Korintus adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mari kita perhatikan 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Demikian dikatakan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Kemudian kita perhatikan ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala hal perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika orang Korintus sebelum menerima Yesus, ayat yang ke-27 di sana dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Kondisi mereka dapat dikatakan orang yang tidak memiliki kepintaran. Tetapi ayat yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di kota Korintus. Mereka tinggal di dalam Kristus. Dulu mereka tidak bijaksana. Setelah mereka tinggal di dalam Kristus, menjadi bijaksana. Dulu menjadi orang yang terbuang. Setelah tinggal dalam Kristus, menjadi orang yang berpengaruh atau terpandang. Jadi ketika hidup kita terus tinggal di dalam Kristus, ada satu perubahan kehidupan sosial yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Jika di hari-hari yang lalu saudara sering khawatir, takut, gelisah tentang apa yang akan saudara makan dan minum, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Ketakutan itu akan lenyap. Saudara akan mendapatkan buah dalam kehidupan untuk beriman senantiasa kepada Tuhan. Itulah buah yang saudara perlukan, mengimani kehidupan saudara, bahwa saudara tidak akan pernah mengalami kelaparan apapun. Karena Tuhan
yang menolong saudara. Nah, Tuhan menyediakan apapun yang saudara butuhkan. Karena Tuhan selalu melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Jika saudara pada saat ini belum menjadi orang yang lapar dan haus akan Tuhan, tidak memiliki kerinduan kepada Tuhan, tetap tinggal di dalam Kristus, nanti saudara berdoa, maka Tuhan akan memberikan roh yang lapar dan haus akan Yesus. Roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Roh yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Jika dalam kehidupan saudara merindukan sesuatu, misalnya saudara menginginkan kemajuan dalam bisnis saudara, tetap tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kemajuan dalam usaha saudara. Itulah buah yang ada, yang saudara hasilkan karena Tuhan. Jadi segala sesuatu yang bagi manusia mustahil, tetapi kalau dia tinggal terus di dalam Tuhan, yang mustahil akan dijadikan tidak mustahil. Yang tidak ada, Tuhan akan jadikan menjadi ada. Yang di bawah, Tuhan akan jadikan naik terus dan bukan turun. Tuhan akan menjadikan kepala dan bukan ekor. Apapun yang dikerjakannya pasti dijadikan berhasil. Itulah buah-buah kehidupan yang akan Yesus berikan kepada kita. Syaratnya tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia untuk selama-lamanya. Sebab tinggal berarti masih selalu ada di dalam Tuhan. Kesulitan dalam bidang perekonomian, kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Jika ada musibah dalam kehidupan keluarga kita, Tuhan izinkan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kerugian finansial dalam usaha dagang atau pekerjaan, kita ditipu oleh orang, kita menderita, kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Ada buah kesabaran, ada buah keyakinan bahwa segala sesuatu yang hilang dapat Tuhan kembalikan kepada kita dengan sesuatu yang baru. Apapun yang pernah hilang dari kehidupan kita, ketika kita tinggal di dalam Yesus terus-menerus, yang hilang itu akan Tuhan ganti dengan yang baru. Yang kualitasnya lebih baik dan lebih tinggi lagi daripada yang sudah hilang. Jadi ketika tinggal di dalam Kristus dan tetap selalu masih ada di dalam Kristus dan selalu bergantung kepada Kristus, selalu berserah kepada Kristus, selalu tetap pada posisi sebagai umat Tuhan, terimalah segala sesuatu yang mustahil bagi dunia, tetapi tidak mustahil bagi engkau. Amen. Itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Sekian, puji Tuhan. Raja sama
saudara, ketika saudara tetap tinggal di dalam Dia, saudara akan terus menjadi orang yang berbahagia. Saudara akan terus memiliki damai sejahtera Allah. Saudara akan terus dikuatkan iman. Nah, saudara akan terus menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan, sehingga badai apapun terjadi dalam kehidupan saudara yang menerpa kehidupan saudara, saudara tidak akan jatuh tergeletak, sebab saudara memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupan saudara? Ketika saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, kerinduan yang ada dalam diri saudara akan Tuhan penuhi. Apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupan saudara untuk masa depan? Ketika saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, cita-cita saudara, semua harapan saudara pasti akan Tuhan genapi. Sebab itu tetap tinggal di dalam Tuhan. Dalam hadiratnya kurasa bahagia. Hadiratnya kurasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya memberikan kekuatan. Dalam hadiratnya bunga-bunga saudara, apa yang ingin engkau supaya Tuhan beri kepadamu? Yakinkan dirimu ketika engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Apa yang engkau minta akan Tuhan berikan kepadamu. Berdoalah, mintalah sesuatu kepada Tuhan. Karena engkau tinggal di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya kepadamu. Berdoa dan mengeluarkan suara. Jangan malu dengan orang-orang di sebelah saudara. Nyatakan keinginan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Dan kami percaya Engkau telah mendengar seluruh doa kami. Dan kami percaya Engkau mendengar apa yang menjadi keinginan dalam kehidupan kami. Menghasilkan buah dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Kami percaya apa yang kami rindukan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab firman Tuhan menjamin jika kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri kami, mintalah maka kepada kami akan diberi. Dengan iman, setiap apa yang sudah kami minta dalam doa tadi, kami pasti akan menerimanya. Kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua itu. Di dalam nama Yesus, semua akan menjadi kenyataan. Kami akan mengalami realita Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya menolong kami, membebaskan kami. Dalam nama Yesus, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan yang menjadikan kami letih lesu dan berbeban berat. Kini kami menjadi orang-orang yang terlepas. Dalam nama Yesus, kami menjadi orang-orang yang bebas dari setiap ikatan-ikatan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghibur dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Di